Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aninda Ramadina, mahasiswi Perbankan Syariah Unit 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai UTS saya di MK Ekonomi Makro Islam, yaitu tentang perbandingan variabel makroekonomi di daerah Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Yang pertama yaitu indeks kemiskinan. Nah, dari grafik di bawah ini dapat disimpulkan bahwa indeks kemiskinan di Aceh Timur dan Aceh Tamiang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 sampai 2016, Aceh Timur mengalami penurunan sebesar 0,79% dan Aceh Tamiang mengalami penurunan sebesar 0,6%. Pada tahun 2016 sampai 2017, Aceh Timur naik 0,19% dan Aceh Tamiang naik 0,18%. Tahun 2017 sampai 2018, Aceh Timur mengalami penurunan sebesar 0,76% dan Aceh Tamiang 0,48%. Pada tahun 2018 sampai 2019, Aceh Timur mengalami penurunan sebesar 0,2% dan Aceh Tamiang mengalami penurunan sebesar 0,83%. Pada tahun 2019 sampai 2020, Aceh Timur mengalami penurunan sebesar 0,39% dan Aceh Tamiang 0,30%. Penyebab dari penurunan tersebut karena kurangnya subsidi pendidikan yang tidak merata. Solusi dari permasalahan tersebut adalah harus diadakannya pemerataan di berbagai bidang. Karena apabila kita telusuri, subsidi pendidikan di Aceh hanya sampai pada tingkat SMP, sedangkan tingkat SMA sampai perguruan tinggi tidak terdapat subsidi secara merata. Biaya pendidikan yang tinggi yang tidak sepadan dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan pengangguran dan kemiskinan semakin merajalela. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indeks kemiskinan di Aceh Tamiang mengalami penurunan pada periode 2015 sampai 2020 sebesar 0,77%, sedangkan di Aceh Timur sebesar 0,78%. Dengan demikian, Aceh Timur lebih baik mengatasi kemiskinan meskipun hanya selisih 0,1%. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Aceh Timur dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang kedua ada indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Aceh Timur pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami kenaikan sebesar 0,13% dan Aceh Tamiang mengalami kenaikan sebesar 0,38%. Pada tahun 2016 sampai 2017, Aceh Timur mengalami kenaikan sebesar 0,9% dan Aceh Tamiang naik sebesar 0,58%. Pada tahun 2017 sampai 2018, Aceh Timur naik sebesar 0,50% dan Aceh Tamiang naik 0,46%. Pada tahun 2018 sampai 2019, Aceh Timur mengalami kenaikan sebesar 1,7% dan Aceh Tamiang 0,89%. Pada tahun 2019 sampai 2020, Aceh Timur mengalami kenaikan sebesar 0,24% dan Aceh Tamiang mengalami penurunan sebesar 0,10%. Penyebab dari naiknya indeks pembangunan manusia tersebut karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, tersedianya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan banyaknya angka kelahiran yang semakin meningkat. Namun menurunnya indeks pembangunan manusia di Aceh Tamiang pada tahun 2020 karena akibat dari pandemi COVID-19. Banyaknya pegawai pemerintah maupun swasta yang dimutasi. Solusi dari permasalahan ini yaitu pemerintah lebih bijak dalam mengelola sumber daya manusia agar indeks pembangunan manusia terus meningkat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Aceh Tamiang lebih baik mengatasi indeks pembangunan manusia dibandingkan Aceh Timur. Terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.